Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Saibah rahimakumullah. Bumi yang kita pijaki sekarang ini usianya sudah berumur miliaran tahun, dan akhirnya dihuni oleh manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Menurut ahli tafsir, ternyata sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan, bumi ini sudah diisi oleh makhluk yang bernama Tabirun Nasar. Tabirun Nasar adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisinya bumi. Lantas, sejenis apakah Tabirun Nasar dan bagaimana bentuk Tabirun Nasar? Inilah gambaran Tabirun Nasar dan makhluk-makhluk yang mengisi bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan. Menurut para ahli tafsir, saat bumi berusia 8.000 tahun, keadaannya masih kosong dan banyak biji-bijian seperti biji sawi putih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas yang bernama Tabirun Nasar. Menurut sebuah riwayat pula, ketika Allah menurunkan Tabirun Nasar ke bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Tabirun Nasar yang berbunyi, "Wahai Tabirun Nasar, makanlah olehmu biji sawi itu sampai habis. Apabila telah habis biji sawi itu, engkau akan kumatikan." Hal ini diperkuat oleh perkataan para ahli yang meyakini bahwa di saat bumi berumur 8.000 tahun dan keadaan masih kosong, saat itu sudah banyak biji sawi putih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seekor unggas dengan nama Tabirun Nasar. Maka unggas Tabirun Nasar memakan biji sawi tersebut, namun pola dan jangka waktu yang berbeda. Pertama, Tabirun Nasar memakan biji sawi putih 1 butir per hari. Kemudian semakin menipis, ia memakannya 1 biji per bulan. Takut akan kematian, sampai-sampai ia memakannya 1 tahun sekali. Meskipun ia memakannya hanya 1 tahun sekali, pastilah biji sawi itu tetap akan habis dan akhirnya unggas Tabirun Nasar pun mati. Setelah kematian Tabirun Nasar tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain untuk menghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki. Namun tidak semuanya langsung Allah ciptakan. Apabila ada seorang yang meninggal, maka Allah ganti dengan 1 laki-laki lain untuk mengisi bumi. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Kabarnya, 1 tahun pada masa itu sama dengan 1.000 tahun pada masa sekarang. Tatkala 70 orang laki-laki itu meninggal, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin untuk mengisi kekosongan bumi. Sebagian dari mereka mempunyai bentuk dan rupa yang berbeda. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 1 orang di antara mereka untuk mengajarkan ilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun golongan jin tidak mau menerima dan mendustakan ajaran tersebut, dan Allah pun mematikan jin itu. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Tabirun Nasar dan jin untuk mengisi kekosongan bumi, dan kemudian Allah mematikannya, selanjutnya Allah hadirkan makhluk yang berpasangan dan wujudnya seperti bintang yang keluar dari neraka. Kemudian lahirlah dari pasangan makhluk tersebut seorang anak yang diberi nama Azazil. Setelah cukup besar, Azazil melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1.000 tahun lamanya. Kemudian Allah mengangkat Azazil ke langit pertama. Di langit pertama, Azazil pun tekun beribadah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya sayap untuk bisa terbang. Kemudian Allah menyuruhnya untuk tinggal di langit kedua, seraya beribadah selama 1.000 tahun. Singkat cerita, tiap-tiap lapisan langit ia tempati untuk melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam, menurut kebanyakan ulama. Saat Azazil diangkat ke langit, di situ pula
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk lain, yaitu Jannah yang berasal dari bangsa jin. Jannah mengisi bumi selama 70.000 tahun lamanya, hingga akhirnya melahirkan anak cucu. Kemudian Jannah merasa sombong dan kufur, maka Allah mematikan makhluk yang bernama Jannah tersebut. Kemudian sebagai pengganti Jannah, maka Allah menciptakan makhluk yang bernama Banul Jannah atau Bananul Jannah. Banul Jannah mendiami bumi selama 18.000 tahun, hingga akhirnya dimatikan oleh Allah karena sombong dan berbuat kerusakan. Sementara itu, di atas langit, Azazil dan para malaikat masih khusyuk beribadah, hingga pada suatu waktu Azazil mengajukan satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan ke lapisan langit ke-6 dan berbuat kebaikan kepada Allah. Maka Allah mengabulkan permohonan Azazil itu. Kemudian turunlah Azazil bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Singkat cerita, setelah merasa cukup melakukan peribadatan di langit ke-6, Azazil memohon kepada Allah untuk diturunkan ke langit ke-5, dan seterusnya hingga sampailah ia di langit dunia. Setelah di langit dunia, Azazil kembali memohon kepada Allah Ta'ala untuk diturunkan kembali ke bumi. Ia melakukan permohonan yang berbunyi, "Ya Tuhanku, betapa Bananul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi. Anugerahkanlah atas hamba-Mu ini dan para malaikat untuk berbuat kebaikan ke hadirat-Mu di bumi itu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Azazil itu. Maka diturunkanlah ia bersama para malaikat pengiringnya untuk melakukan peribadatan dan menebar kebaikan di muka bumi. Setelah sebelumnya Bananul Jannah dimatikan karena berbuat kerusakan di bumi. Setelah 8.000 tahun lamanya, Azazil mengungkapkan isi hatinya yang amat betah dan nyaman di muka bumi, hingga ia kembali memohon kepada Allah untuk tetap tinggal selamanya menempati bumi dan berbakti kepada Allah. Hingga pada suatu waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keterangan kepada Azazil yang berbunyi, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Allah berfirman, "Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Menurut kebanyakan para ulama, bahwa yang dimaksud khalifah pada surah Al-Baqarah tersebut adalah Nabi Adam alaihissalam. Ia akan menggantikan iblis yang sebelumnya berbuat kerusakan di bumi. Ia nantinya yang akan menjalankan syariat Allah di atas muka bumi. Disebut dengan khalifah karena Nabi Adam alaihissalam nantinya juga akan digantikan khalifah-khalifah sesudah dirinya. Singkat cerita, setelah mendengar itu, Azazil menghasut para malaikat dan mengatakan kepada Allah untuk tidak menjadikan khalifah di muka bumi karena takut akan membuat kerusakan seperti yang sudah-sudah. Namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan mengetahui daripada makhluknya. Setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Allah memberikan pengetahuan dan ilmu yang luar biasa dalam dirinya. Di saat itu pula Allah menyuruh Azazil dan para malaikat untuk menguji Adam alaihissalam dengan pertanyaan-pertanyaan. Alhasil Adam pun bisa menjawabnya. Setelah kejadian tersebut, para malaikat mengagumi mengenai kepintaran Nabi Adam. Karena keutamaan Adam ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para malaikat dan Azazil untuk sujud kepada Adam. Sontak para malaikat pun bersujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Azazil. Azazil menentang perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Atas kesombongannya, Azazil mengatakan kepada Allah,
Aku lebih kuat dan mulia karena diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya diciptakan dari saripati tanah. Singkat cerita, setelah mendengar pengakuan Azazil, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan melaknat Azazil menjadi iblis atas keangkuhan dan kekufurannya. Itulah tadi kisah singkat Tabirun Nasr dan beberapa makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisi bumi ini. Namun kebenarannya hanyalah Allah yang mengetahui. Sebagai manusia yang berakal dan beriman, kita bisa mengambil pengetahuan dan hikmahnya saja untuk dijadikan pelajaran. Wallahu a'lam bishawab.